Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Masih bersama Pak Burhan. Ya, silahkan kalian siapkan buku paket matematika kalian. Sudah? Baik, kita mulai. Kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama kita pelajari yaitu pecahan biasa dan pecahan biasa. Kita akan mempelajari terlebih dahulu yang berpenyebut sama. Bagaimana cara melakukan penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan biasa yang memiliki penyebut sama. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama, kita sudah mempelajari bahwa yang merupakan pembilang itu adalah angka yang atas dan penyebut itu adalah angka yang bawah. Kita perhatikan pada contoh yang pertama, 3/10 ditambah 4/10. Di sini penyebutnya sama-sama 10. Bagaimana cara mengerjakannya? Penyebutnya tetap 10, pembilangnya dijumlahkan. Jadi yang dijumlah hanya pembilangnya saja. 3 ditambah 4 yaitu 7 per penyebut tetap 10. Kemudian contoh yang kedua ini adalah pengurangan. 8/12 dikurangi 3/12. Cara mengerjakannya sama dengan yang di atas tadi. Kalian tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 8 dikurangi 3. Hasilnya 5. Per penyebutnya tetap, yaitu 12. Mari kita lanjutkan. Bagaimana untuk yang penyebutnya beda? Contoh, 1/2 ditambah dengan 2/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita simak. Penyebut kita samakan dulu dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Mencari KPK, kalian dulu saat di kelas 4 pernah dijelaskan. Saya kira ini Pak Guru tinggal mengulang. Kelipatan 2 yaitu dimulai dari 2, kemudian ditambah 2 lagi yaitu 4, 4 ditambah 2 lagi yaitu 6, 6 ditambah 2 lagi yaitu 8, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 3, yang pertama adalah 3, kemudian lompat 3 lagi atau ditambah 3 lagi yaitu 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, dan seterusnya. Sampai kita menemukan angka yang sama. Yang kita gunakan sebagai KPK itu adalah angka yang sama, akan tetapi yang paling kecil. Di sini angkanya yaitu 6. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Selanjutnya kita ubah penyebutnya menjadi 6. 1/2 ditambah 2/3, kita buat per 6 dulu. Lalu cara mengerjakannya adalah bawah bagi bawah kali atas. Itu nanti akan mengisi titik-titik yang di sini. Lalu bagaimana nanti cara untuk mengisi titik-titik yang di sebelah sini? Caranya adalah bawah bagi bawah kali atas. Di sini sudah dituliskan. 6 dibagi 2 yaitu 3, 3 dikali 1 yaitu 3. Hasilnya di sini. Lalu 6 dibagi 3 yaitu hasilnya 2, lalu 2 dikali 2 hasilnya 4. Sehingga menghasilkan 3/6 ditambah 4/6, yaitu 7/6.
Ya, karena ini penyebut sudah sama yaitu 6, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang ya. Jadi 3 ditambah 4 itu adalah 7. Kita lanjutkan. Sekarang contoh yang kedua, yaitu 5/6 dikurangi dengan 3/4. Caranya sama, penyebut kita samakan dulu dengan mencari KPK dari 4 dan 6, yaitu kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 6, itu adalah 6, ditambah 6, yaitu 12, ditambah 6 lagi, yaitu 18, ditambah 6 lagi, yaitu 24, dan seterusnya. Kita hentikan karena di sini kita sudah menemukan angka yang sama yang paling kecil, yaitu 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Caranya sama dengan yang penjumlahan tadi, penyebut sekarang kita ubah menjadi 12. Caranya adalah bawah bagi bawah kali atas. 12 dibagi 6, yaitu 2, lalu 2 dikali dengan 5, hasilnya 10. Lalu untuk mengisi yang di sini, caranya ini bawah, yaitu 12, dibagi 4, yaitu 3, 3 dikali 3, yaitu 9. Karena penyebut sudah sama-sama 12, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 10 dikurangi 9, yaitu 1. Sehingga hasil dari 5/6 dikurangi dengan 3/4 adalah 1/12. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penjumlahan ataupun pengurangan untuk pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini ada 2 jenis pecahan yang berbeda jenis. Maka langkah pertama yang kita lakukan mengubah bentuk ke pecahan yang sejenis. Nanti bisa dibawa ke bentuk pecahan biasa semua, bisa juga dibawa ke bentuk pecahan campuran semua. Kita pelajari dulu, di sini nanti kita akan mengubah bentuk, semuanya kita ubah ke bentuk pecahan biasa dahulu. 1/5 ditambah 1/3. Ini sebagai contoh. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini ada 1/5, ini adalah bentuk pecahan campuran. Kemudian 1/3 di sini bentuk pecahan biasa. Nah, nanti kita ubah 1/5 ini menjadi bentuk pecahan biasa dahulu. Kalian pada pertemuan pertama sudah belajar bagaimana cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Apabila kalian lupa, bisa kalian lihat lagi videonya. Atau kalian bisa juga melihat di buku paket matematika. Baik. 1/5 ditambah dengan 1/3. Mari kita ubah dulu 1/5 menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5, yaitu 5, lalu ditambah 1. Ya. Jadi caranya depan dikali bawah ditambah atas. 1 kali 5 tambah 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Untuk yang 1/3 tetap. Jadi penjumlahan 1/5 ditambah 1/3 itu sama dengan penjumlahan 6/5 ditambah dengan 1/3. Baik, bagaimana cara menjumlah 6/5 ditambah 1/3? Ini pernah kita pelajari sebelum ini, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang berpenyebut beda. Di sini penyebutnya 5 dan di sini penyebutnya 3. Berbeda, maka harus kita samakan dulu. Dengan apa? Ya, betul, dengan mencari KPK dari 3 dan 5. Dengan cara yang seperti tadi, yaitu dengan mencari kelipatan, ditemukan yaitu KPK-nya adalah 15. Baik, di sini kita lanjutkan.
6/5 ditambah 1/3, penyebutnya kita jadikan per 15, dan di sini juga per 15, seperti yang tadi. Cara mengerjakannya adalah bawah bagi bawah kali atas. Ya, jadi 15 dibagi 5 kali 6. Di sini pun sama. Bawah bagi bawah kali atas. 15 dibagi 3 dikalikan 1. 15 dibagi 5 itu 3. 3 dikali 6 yaitu 18. Sedangkan yang di sini 15 dibagi 3 itu 5. 5 dikali 1, 5. Penyebut tetap 15. Karena penyebut sudah sama-sama 15, kita tinggal menjumlahkan pembilang, yaitu 18 ditambah 5, yaitu 23. Sehingga hasil dari penjumlahan 1/5 ditambah dengan 1/3 adalah 23/15. Hasil ini bisa kalian ubah juga menjadi bentuk pecahan yang lain, misalkan menjadi bentuk pecahan campuran, atau desimal, atau persen. Caranya sama dengan cara mengubah bentuk pecahan yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan antara pecahan biasa dengan pecahan desimal. Caranya sama karena ini ada dua jenis pecahan yang berbeda, maka kita samakan dulu ke pecahan biasa semua. Pak, apakah harus dibawa ke pecahan biasa semua? Tidak, sebenarnya caranya ada banyak ya. Akan tetapi di sini Pak Guru akan menjelaskan dengan cara mengubah dulu ke bentuk pecahan biasa semua. Contohnya yaitu 0,6 ditambah dengan 1/4. Atau 1/4. Cara menjawabnya, kita ubah dulu 0,6 ini menjadi bentuk pecahan biasa. 0,6 kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 6/10. Lalu ditambahkan dengan 1/4. Di sini sudah menjadi pecahan biasa semua, sehingga bisa kita jumlahkan karena sudah sejenis. Dua penyebut di sini berbeda, maka kita cari KPK-nya dulu atau kita samakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK dari 4 dan 10. Dengan cara yang sama, kita cari kelipatannya, maka ketemu KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Setelah ketemu KPK, maka kita ubah penyebutnya di sini menjadi 20, di sini pun juga 20. Lalu kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu bawah bagi bawah kali atas. 20 dibagi 10, lalu dikali 6, hasilnya 12. Lalu 20 dibagi 4, dikali 1, hasilnya 5. Penyebut sudah sama-sama 20, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, 12 ditambah 5, yaitu 17. Sehingga hasilnya adalah 17/20. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan ataupun mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan persen. Caranya sama, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa semua. Contohnya yaitu 1/4 ditambah dengan 15%. 1/4 tetap ditambah dengan 15%, kalau diubah jadi pecahan biasa menjadi 15/100. Di sini ada dua penyebut yang berbeda, maka kita samakan, yaitu dengan cara mencari KPK. KPK dari 4 dan 100 adalah 100. Lalu kita kerjakan seperti yang tadi, bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Kita jadikan per 100, ya, karena tadi KPK-nya 100, sama caranya, 100 dibagi 4 itu 25, 25 kali 1 yaitu 25. Lalu 100 dibagi 100, 1, lalu dikali 15 yaitu 15, sehingga 25 tambah 15, hasilnya adalah 40. Jadi hasil dari 1/4 ditambah dengan 15% adalah 40/100. Hasil ini bisa diubah juga menjadi bentuk persen
ataupun bentuk pecahan lain yang diinginkan. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran dan pecahan campuran. Kalian boleh menjumlahkan dalam bentuk pecahan campuran. Akan tetapi di sini Pak Guru akan memberikan contoh, kalian ubah dulu ke bentuk pecahan biasa semua. Contoh yang Pak Guru berikan di sini adalah 21/4 ditambah 12/3. 21/4 kalau diubah jadi pecahan biasa caranya seperti ini. Ya, 2 kali 4 tambah 1, yaitu hasilnya 9/4. 1/2/3 kalau diubah jadi bentuk pecahan biasa, yaitu 1 kali 3, yaitu 3 ditambah 2, 5 ya, 5/3. Jadi 21/4 ditambah 1/2/3 itu sama saja penjumlahan 9/4 ditambah dengan 5/3. Di sini adalah penjumlahan dua penyebut atau penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut beda. Seperti yang tadi kita cari KPK-nya karena penyebutnya beda ya, kita samakan dulu. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah ketemu 12, maka langkahnya seperti yang di depan tadi. Kita jadikan per 12. Lalu kita lakukan cara seperti yang tadi juga, yaitu bawah bagi bawah kali atas. 12 bagi 4 kali 9, hasilnya 27. Lalu untuk mengisi yang di sini, 12 bagi 3 kali 5, hasilnya 20. Sehingga 27 ditambah 20 adalah 47. Jadi hasil dari 21/4 ditambah 1/2/3 adalah 47/12. Atau jika diubah dalam bentuk pecahan campuran, itu menjadi 3 11/12. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan campuran dan desimal. Bagaimana cara menjumlahkan ataupun mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Seperti yang tadi, jika ada dua buah pecahan yang berbeda, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, 1/1/5 ditambah dengan 1,4. Caranya kita ubah 1/1/5 menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 6/5. 1,4 kita ubah jadi bentuk pecahan biasa menjadi 14/10. Di sini kita temukan penyebut yang berbeda, yaitu 5 dan 10. Maka kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Lalu kita selesaikan seperti contoh-contoh di atas. Kita buat per 10. Lalu kita bagi 10 bagi 5, hasilnya 2. 2 dikali 6, hasilnya 12. Lalu untuk yang sebelah sini, 10 dibagi 10, 1. 1 kali 14, yaitu 14. Penyebut sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilang. 12 ditambah 14, yaitu 26. Sehingga hasil dari 1/1/5 ditambah dengan 1,4, yaitu 26/10. Hasil ini pun bisa kalian ubah menjadi bentuk pecahan yang lain, misalkan desimal ataupun persen, dengan cara yang sudah pernah Pak Guru jelaskan pada pertemuan pertama. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar untuk penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan campuran dan pecahan persen. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, sama ya caranya. Contohnya 1/2 ditambah 60%. 1/2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, caranya seperti ini, menjadi 3/2. 60% itu adalah 60/100. Sekarang kita menemukan dua buah pecahan biasa yang berpenyebut beda. Maka kita samakan penyebut dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 100 adalah 100.
Setelah itu kita samakan penyebutnya. Kemudian langkahnya seperti yang contoh sebelumnya, yaitu 100 dibagi 2, lalu dikali 3, hasilnya 150. Lalu di sini 100 dibagi 100, 1 ya. 1 kali 60, 60. Karena penyebut sudah sama, kita jumlahkan pembilang, ya 150 ditambah 60, yaitu 210. Sehingga hasil dari 1/2 ditambah 60% adalah 210/100. Ini pun juga bisa kalian ubah ke bentuk pecahan yang lain, sesuai yang diinginkan. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan mempelajari bagaimana cara menjumlah atau mengurangkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah bentuk ke pecahan biasa semua. Yaitu contohnya misalkan 1,2 ditambah 0,13. Caranya seperti ini, lalu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 1,2 itu adalah 12/10, 0,13 itu adalah 13/100. Lalu kita cari KPK dari 10 dan 100, itu adalah 100. Caranya selanjutnya adalah sama, dibuat per 100, lalu kita bagi. 100 bagi 10 dikali 12 yaitu 120. Selanjutnya 100 dibagi 100 lalu dikali 13 hasilnya 13. Sehingga 120 ditambah dengan 13 yaitu 133/100. Ini bisa diubah ke bentuk pecahan desimal yaitu 1,33. Cara yang kedua yaitu mengurutkan koma. Caranya seperti ini. Contoh 1,2 ditambah 0,13, contohnya sama dengan yang di depan tadi. Hanya saja di sini caranya berbeda. Garis merah ini hanya untuk membantu ya, bahwa ini untuk mengurutkan saja. Ya, jadi garis putus-putus warna merah ini hanya untuk membantu kalian dalam mengurutkan saja. 1 urut dengan 0, 2 urut dengan 1 ya. Nah, di sini kita susun, di sini karena caranya adalah mengurutkan koma, jadi komanya ini harus urut. 1,2, kemudian 0,13. Nah, di sini kok kosong. Nah, kalian bisa menambahkan 0 di belakangnya. Ya, jadi kalian boleh menambahkan 0 di belakangnya. Karena angka 0 di belakang koma itu tidak ada nilainya. Jadi kalian mau menambahkan 0 sebanyak apapun, itu tidak akan ada nilainya. Alias nilainya tetap 1,2. Baik, kita jumlahkan 1,20 ditambah 0,13. Kita jumlah seperti biasa, 0 ditambah 3 yaitu 3, 2 ditambah 1 yaitu 3, 1 ditambah 0 yaitu 1. Komanya urut. 0 komanya di sini yang hasilnya juga di sini. Hasilnya sama ya, jadi cara pertama dan cara kedua hasilnya sama yaitu 133/100 atau 1,33. Contoh yang kedua yaitu pengurangan. Kita susun misalkan Pak Guru contohkan 2,7 dikurangi dengan 1,46. 2,7 ya, ini karena di sini kosong boleh kita tambahkan 0 di belakangnya. Seperti ini, 0 dikurangi 6, tidak bisa, maka pinjam depannya, pinjam 7 ya, 1, maka menjadi 10 di sini. 10 dikurangi 6, yaitu 4. 7 sudah dipinjam 1, tinggal 6, maka 6 dikurangi 4, yaitu 2. Lalu di sini yang paling depan, 2 dikurangi 1, 1. Komanya urut. Jadi hasil dari 2,7 dikurangi 1,46 adalah 1,24. Kita lanjut. Untuk yang sekarang adalah kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan persen dengan pecahan persen. Di sini sudah sama ya jenisnya persen. Kalau persen itu mudah, kalian tinggal menjumlahkan angkanya saja. Di sini contohnya yang A adalah 28% ditambah 19%,
Yang B pengurangan yaitu 125% dikurangi 13%. Di sini tinggal menjumlahkan saja, 28 ditambah 19 yaitu 47%. Di sini 125 dikurangi 13 yaitu 112%. Selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan berbagai pecahan. Yang pertama yaitu bilangan bulat dengan pecahan biasa. Ada dua cara ya, yaitu ubah ke bentuk pecahan biasa semua atau yang kedua yaitu bilangan bulatnya dijadikan per 1. Ya, jadi langkahnya seperti ini, langkahnya atau caranya. Contohnya yaitu yang pertama 3 ditambah 5 per 2. 3 ini adalah bilangan bulat. 5 per 2 itu adalah pecahan biasa. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini cara menjawabnya. 3 ditambah 5 per 2. 3 kita ubah menjadi 3 per 1. Ya. Jadi bilangan bulat jadikan per 1. Ya, 3 diubah menjadi 3 per 1. Ya, karena 3 per 1 itu nilainya kan 3, sama saja. Ya, jadi ini tidak mengubah nilai. Baik, sekarang bentuknya menjadi 3 per 1 ditambah 5 per 2. Ya, kita akan menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut beda. Caranya sama. Kalian cari KPK dari kedua penyebut yaitu 1 dan 2. KPK dari 1 dan 2 adalah 2. Lalu caranya sama ya. Dengan yang di atas tadi, yaitu 2 dibagi 1 dikali 3, ditambah dengan 2 dibagi 2 dikali 5, sehingga mendapatkan hasil 6 per 2 ditambah 5 per 2, penyebut sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilang, yaitu 6 ditambah 5, 11 per 2. Untuk contoh yang kedua, yaitu 1 dikurangi 3 per 5, 1 kita ubah menjadi 1 per 1, dikurangi 3 per 5. Dua penyebutnya ini berbeda, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 1 dan 5 adalah 5. Penyebut kita ubah jadi 5. Caranya sama, 5 dibagi 1 kali 1, hasilnya 5. 5 dibagi 5 kali 3, hasilnya di sini 3. Sehingga 5 kurangi 3, yaitu 2. Hasil dari 1 dikurangi 3 per 5 adalah 2 per 5. Contoh yang terakhir yaitu 5 dikurangi 6 per 4. 5 kita ubah menjadi 5 per 1. Kemudian penyebutnya karena berbeda kita samakan dulu dengan cara mencari KPK dari 1 dan 4 yaitu 4. Setelah itu kita lakukan cara yang sama dengan yang di atas yaitu 4 dibagi 1 dikali 5 hasilnya 20. Lalu dikurangi dengan 4 dibagi 4 dikali 6 hasilnya 6. Sehingga 20 dikurangi 6 adalah 14. Hasil dari 5 dikurangi 6 per 4 adalah 14 per 4. Kita lanjut. Sekarang kita akan pelajari penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat dan pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa semua. Contohnya adalah 2 ditambah 1 per 3. 2 ditambah 1 per 3. 2 kita ubah menjadi 2 per 1. Lalu 1 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini, didapatkan 4 per 3. Sekarang kita mendapatkan dua pecahan biasa berpenyebut beda. Kita samakan penyebut 1 dan 3, KPK-nya adalah 3. Lalu kita ubah penyebutnya menjadi 3. Lalu kita lakukan seperti contoh di atas, 3 bagi 1 kali 2 hasilnya 6. Lalu 3 dibagi 3 kali 4 hasilnya 4. Sehingga 6 ditambah 4 adalah 10. Jadi hasil dari 2 ditambah 1 per 3 adalah 10 per 3. Hasil ini pun bisa kalian ubah menjadi bentuk pecahan desimal, pecahan campuran, ataupun persen sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bilangan bulat dengan pecahan desimal. Untuk kali ini langkahnya adalah pada bilangan bulat tambahkan 0, kemudian urutkan koma.
Contohnya 6 ditambah 1,7. 6 ya, di sini di belakangnya kosong, maka kalian boleh menambahkan koma 0. Ingat Pak Guru tadi bilang bahwa 0 di belakang koma itu tidak ada artinya, jadi tidak mengubah nilai ya. Ini 6,0 nilainya juga tetap 6. Ditambah 1,7 sehingga dengan bantuan garis putus-putus warna merah ini sudah jelas bahwa 0 urutannya 7, 0 ditambah 7 itu 7, 6 ditambah 1, 7. Komanya urut. Jadi hasil dari 6 ditambah 1,7 adalah 7,7. Selanjutnya, sekarang adalah kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan persen. Sama, caranya diubah ke bentuk pecahan biasa semua. Contoh 5 ditambah 70%. Kita ubah 5 menjadi 5 per 1, 70% menjadi 70 per 100. Penyebutnya beda, 1 dan 100. Kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 1 dan 100 adalah 100, maka kita ubah penyebutnya menjadi 100. Lalu caranya sama, 100 bagi 1 kali 5 itu 500. 100 bagi 100 kali 70 yaitu 70. Sehingga 500 per 100 ditambah 70 per 100 hasilnya adalah 570 per 100. Baik anak-anak, cukup sekian materi dari Pak Burhan pada pertemuan ketiga kali ini. Nanti akan ada tugas ya dari Pak Burhan, yaitu mengerjakan latihan soal di link Google Form yang akan di-share wali kelas lewat grup WA kelas. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan. Ya, mari kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu sehingga kita bisa belajar bersama lagi di sekolah, berkumpul dengan teman-teman. Baik, sekian dan sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.